ini bukan patokan baku. Karena apa? Pertanyaannya terbatas, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti seandainya ketemu skor turun, artinya selalu ada progres. Karena apa? Pertanyaannya ada di sana dan nilainya turun kok, ya pasti progres kalau turun. Kalau skornya naik, artinya regress pasti, ya. Di hal-hal yang ada di pertanyaannya kuesioner, yang regressnya, selalu nanti lihat klinisnya bagaimana. Kalau skornya tetap, artinya stagnan di hal-hal yang ada di pertanyaan kuesioner. Ya 7 pertanyaan itu doang, ya, yang kalau naik artinya dia regress, kalau tetap artinya stagnan, kalau turun artinya progres. Tapi kalau naik atau tetap, selalu kita lihat klinisnya, keadaan sehari-harinya apa. Karena banyak hal yang tidak ada di dalam pertanyaan kuesioner tersebut. Iya kan, Dok? Anakku jadi rajin. Anakku sekarang gampang diberitahu. Dok, anaknya sekarang walaupun kadang-kadang kita lihat skor ATEK-nya naik, tapi ada hal-hal lain yang progres. Ya, itu yang tetap dilaporkan. Ya, jadi kita nggak cuma melaporkan dari segi nilai ATEK, tapi juga kondisi sehari-harinya dia. Nah, ATEK ini bagus ya, bagus sekali buat kami ya, buat kita ya. Karena ini alat ukur yang objektif gitu loh. Jadi nggak gara-gara orang seneng atau nggak seneng terus ngomong apa, enggak. Ini ada pertanyaannya kok. Dan pertanyaan itu selalu sama kok. Ya, tiap bulan yang diisi sama. Dan ini supaya menjadikan persepsi yang sama. Yang kalau dimaksud yang tidak mengetahui namanya, itu yang kayak apa? Ya sama, antara orang tua sama terapis pengertiannya sama, nggak berbeda. Dan ini yang paling penting, fair, adil. Ya. Karena yang isi Bapak Ibu, sehingga kita nggak akan klaim kalau dari kami ya, sisi kami, dari terapis biomedis ya, dari kami nggak akan klaim, anak Ibu progres, tapi ATEK-nya nggak ada. Ya. Tapi ini kan Bapak Ibu yang nilai, Bapak Ibu yang lihat. Jadi kami cuma mau bekerja, kami secara jujur akan menunjukkan Bapak Ibu yang nilai kami. Kayak kami sekolah, Bapak Ibu yang ngasih rapot ke kami. Ya. Kalau belum sempurna, ya kami sempurnakan, kami kerjakan sampai baik. Ya, jadi ini saya anggap seperti challenge ya, tantangan buat saya. Sambil minum ya Bapak Ibu ya, karena tadi pagi kebetulan saya praktek ya, mulai jam 10 sampai jam 1 lebih ya. Masih kering ya, masih haus ya, karena tadi nggak minum karena pakai masker, jadi sambil minum. Kalau yang nggak tahu ATEK ini loh, ATEK ya. Pertanyaannya cuma gini-gini doang aja ya, nggak lengkap ya, tapi lumayan. Ini bisa jadi patokan ya, kayak tadi saya ngobrol sama pasien hari ini ya, orang tuanya Raka tadi ya. Ini loh Pak, yang kamu bisa pakai misalnya di poin nomor 4 ini ya. Anak sudah bisa pakai 1 kata. Kenapa kok 3 bulan nggak bisa jadi 2 kata? Karena Bapak nggak mengajarkan, nggak ngomongin terapisnya. Tuh, maksudnya Dok, ngomong sama terapisnya, Sus, Bu, Mbak, tolong sekarang diajarkan jadi 2. Maksudnya apa? Kalau dia bisa ngomong minum, oke, sekarang jadikan 2 kata. Seminggu itu fokus cuma dari 2 kata aja deh. Minum air, masuk seminggu diajari gitu aja nggak bisa, minum air. Ya, airnya bisa. Minggu berikutnya jadikan 3 kata, Pak. Minum air putih. Gitu. Lolos minggu ketiga. Minggu keempat, minum air putih hangat, jadi 4 kata. Ya, diajarkannya kayak gitu, masa nggak bisa. Ya, nah ini alat bantunya kita. Gitu. Kalau sisanya sih, easy ya, easy karena apa ya, gampang karena apa ya, kita tuh selalu lihat dari logika, dari solusi. Nggak pernah kok ada yang sulit, itu nggak pernah ada. Kalau yang sulit berarti kita belum berpikir. Ya, ini pertanyaannya, nanti dijawab. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah, saran saya ini difotokopi Bapak Ibu. Ini ada di Telegram, nanti diambil difotokopi, dilaminating. Setiap bulan diisi pakai spidol yang marker itu loh. Dikasih tanda, kasih titik-titik pakai spidol. Misalnya mengetahui namanya sendiri, benar, taruh sini. Berespon kata tidak, kadang-kadang taruh sini. Dapat mengikuti perintah enggak, sini. Nanti total dihitung jumlahnya berapa, misalnya ada 5. 5 kali 2, 10. Ini ada 5. Kali 1, 5. 15. Sisanya 4, kan 14 pertanyaan. Kali 0, 0. Berarti nomoran 10. Nanti tulis subskala 1, 10. Gitu. Pertanyaan nomor 2 begitu. Nah, nanti setelah diisi lembaran ini difoto, Bapak Ibu, disimpan. Dikasih
filenya namanya bulan Januari 2021. Nah, nanti angkanya ini dilaporkan ke saya dalam bentuk tabel, dikirim ke WhatsApp grup. Ya, kadang sekarang saya sudah minta teman-teman tuh ngirimnya ke Facebook. Ya, kenapa? Karena biar banyak orang yang mendoakan, yang ngasih ucapan, ngasih apa, karena energi positif. Ya, energi positif. Makin banyak yang berdoa buat anak kita, banyak yang memuji, energi positif yang banyak, sembuhnya lebih cepat. Ya. Itu rahasia ilahi. Ya. Tak pikir ya oke, semakin kita bersyukur, ya, memuji orang lain, kita ikhlas, ya tidak terpaksa, ya hasilnya bagus. Nah, setelah selesai, yang ini bulan depannya dihapus. Saya dikasih tahu sama orang tua, pakai kayu putih bisa dok, pakai minyak kayu putih ya. Sudah dihapus lagi, terus diisi lagi yang baru, difoto lagi, prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ini jenis-jenis pertanyaannya. Nih, ya. Ini skala 3, skala 4. Nanti ngelaporkannya ke saya, jangan yang model kayak gini, saya nggak cukup waktunya Bapak Ibu. Ya, saya Indonesia Raya, nggak nututi saya bacanya, mabok saya ya. Tolong saya dibantu dijadikan tabel. Ya, dijadikan tabel. Ya. Dok, kalau kepingin punya, dok, kepingin ngambilnya di mana, dok? Gabung di Telegram. Telegram yang cara isi artek dan interpretasinya. Ya. Ini lumayan, ya, grupnya udah gede, ada 1.134 orang. Ya. Ini hampir nggak pernah saya urusin, ya. Dalam artian apa? Cuma ngisi artek. Kalau Bapak Ibu yang nggak tahu cara ngisi arteknya, ngambil yang paling atas banget. Itu waktu itu Bu Mingve ngajar. Ya. Ngajar di kelas Telegram. Ya. Kuliah Telegram, membahas satu persatu pertanyaan ATEK, terus interpretasinya, itu di paling atas ya. Bapak Ibu baca kalau ingin tahu. Ya. Ini linknya kalau mau gabung ya, t.me/ATEK_Indonesia. Nanti masih join di sini, tinggal tulisan join, silakan join ya. Tapi jangan di spam ya. Kalau di spam biasanya saya buang, saya blokir ya. Nyampah di tempat saya enggak suka ya. Oke ya. Kemudian ini nama linknya. Kalau sudah masuk sini, klik di sini Bapak Ibu tempatnya file. Diklik di file, nanti masuk file, cari. Di sini ada gambar-gambarnya si kuesionernya bisa di print. Kalau saya masuknya ke sini Bapak Ibu, ke PDF-nya dulu. E-book-nya dulu, saya baca dulu, saya pelajari dulu e-book-nya. Oke, setelah dipelajari, di sini ada petunjuknya ya. Cara kliknya di mana, ininya di mana, ada semua. Ya. Kalau sudah ngisi yang tadi, caranya balik gimana ya? Aku nggak pernah balik. Previous. Nah, seandainya ini sudah diisi ya Bapak Ibu ya, terus Bapak Ibu nggak mau ngitung. Aku matematikanya jelek dokter, perkalian saya jelek. Aku menghina banget ya. Enggak lah, misalnya males ngitung dok. Tapi data ini penting loh Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau nggak berkembang, saya akan nanya. Kenapa subskala 4-nya yang ini masih nyantol tuh di nomor berapa? Kalau Bapak Ibu nggak punya ya Bapak Ibu nggak bisa jawab loh ya. Hati-hati. Terus bulan depan belum tentu Bapak Ibu ingat yang bulan ini. Lebih baik selalu punya dokumentasi. Ya. Jadi ini tetap diisi. Tapi males ngitung dok. Kalau gitu dengan patokan yang ini, Bapak Ibu masuk ke share link. Ini diklik, klik share link. Ya kan? Nanti cari. Tapi ini udah gak berfungsi ya. Tadi pagi tak coba nggak berfungsi SuperKit ini ya. Nanti aku mungkin mau nanya sama Pak Alan lagi ya. Ini kebetulan juga sahabat kita ya. Ini pasien ya pemakai protokol juga, dia bantu buatin kita. Tapi ini kok saya klik nggak bisa ya tadi ya, not found ya. Kalau yang pertama juga pasien kita ini Pak Jatmika ya. Klik aja yang ini. Nanti dibantu dihitungkan ya. Tapi ngisinya harus sesuai dengan yang tadi dicentang. Jangan pakai ini langsung, karena nggak ada dokumentasinya. Ya. Nah, di grup tuh banyak orang tua, ya di Facebook tuh banyak orang tua. Saya sampai lupa nama-namanya siapa, saya ingat cuma yang aktif. Ya. Yang aktif ya. Yang paling aktifnya ada 2 orang ini ya. Ibu Mevi, ya. Nggak tahu hadir nggak? Halo Ibu Mevi. Ya. Satu lagi Bu Mili, ya. Bu Mili ada di Pematang Siantar, Bu Mevi ini di Surabaya. Ya. Mereka berdua ini ada lagi, ada Bu Mama Ama ya, Mama Arsaka ya di Pakengon ya. Itu juga suka bagi ya, ngajarin caranya ngisi ATEK ya. Mereka akan bantu Bapak Ibu, mereka punya file ya, file dalam bentuk Excel yang tinggal diisi, nanti tinggal dihitungkan, tinggal dikirim ke saya. Ya ini orang tua baik ya, Bu Mevi sama Ibu Mili ya.
Banyak orang tua yang lain, kalau Bapak Ibu nanti tidak tahu, Bapak Ibu tinggal masuk Facebook group, Bapak Ibu minta, atau kalau enggak Bapak Ibu masuk ke Telegram, Bapak Ibu minta. Pasti mereka siapapun di sana orang tua, mohon maaf yang nggak saya sebutin namanya di sini, pasti akan membantu. Di sana juga ada Ibu Ica, ya, Ibu Jamajid atau siapa yang suka bantu ya di grup ya. Kalau dia minta tolong saya dibantuin ya. Jadi jangan khawatir, di komunitas kita ini orang-orangnya kita, sahabat-sahabat kita ini sangat ringan tangan karena mereka tahu dengan membantu orang lain, kita pasti juga akan dibantu oleh Tuhan. Ya. Enak kok komunitas kita itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, ya pasti dibantu. Ya. Ini saya nyomot-nyomot foto sendiri ya, mudah-mudahan nggak diomelin ya. Ya. Supaya Bapak Ibu tahu ini orang-orang baik ya yang membantu kita membuat atek ya, macam-macam ya. Saya kadang-kadang ya ini Pak Jatmika juga baik ya, Pak Alan baik buatin ya. Saya bersyukur ya, kita ketemu di komunitas yang luar biasa, yang saling bantu ya, demi progres masing-masing. Ya inilah yang namanya hukum tebar tuai. Ya, kalau kita menebar kebaikan, ya pasti kita akan menuai kebaikan. Ya boleh dibilang saya nggak langsung saya ngomong saya orang baik lah. Aduh, sorry ya Bapak Ibu ya, saya minum lagi. Nah, tadi kan ada yang cerita, Dok, kalau manjat ke atas itu kan capek, Dok. Ya kan Telegramnya udah lama ya, manjatnya capek. Kalau Bapak Ibu kesulitan, kalau Bapak Ibu tipenya tipe kayak saya audio visual, yaitu harus melihat sama mendengar ya. Saya lebih enak kalau saya pribadi, saya lebih suka itu nonton video. Tentang atek itu sudah ada Bapak Ibu, sudah diajarkan sama Ibu Mingve, ada sekitar 16 video. Ya. Nggak usah mikir kepanjangan, enggak, videonya pendek-pendek, itu paling lama paling 30 menit, rata-rata sekitar 15 menit lah, udah dipotong 15 menit. Nanti Bapak Ibu masuk ke channel, cari Mata Hati Autism. Ya. Kemudian setelah masuk di Mata Hati Autism, Bapak Ibu pergi ke playlist, ya, playlist ini seperti ini. Ini kalau nama asingnya seperti ini Bapak Ibu ya, nama asingnya ya. Kalau aku sih nyarinya pakai Mata Hati Autism, kemudian aku klik yang gambarnya Mata Hati. Mata Hati itu gambarnya ada anak yang bermain gitu, ada pelanginya gitu ya. Aku di situ tak klik, kemudian ke playlist, kemudian aku akan cari yang khusus atek ya. Jadi kalau kita nggak tahu maksud pertanyaannya atek, apa Dok yang dimaksud dengan pertanyaan tahu namanya sendiri? Apa Dok yang masuk di dalam hidup dalam dunianya sendiri? Ini semua dijawab sama Ibu Mingve. Wah, di sini ya, sama Ibu Mingve dijawab. Ini videonya. Jadi tidak bakal salah menerjemahkan arti pertanyaannya apa. Karena ya di sinilah ini tulisannya langkah pertama. Nah, ini langkah pertamanya ya ngisi atek. Ya ini pertanyaannya di sini Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau tidak ketemu carilah di sini ya. Ini sudah diajarkan. Jadi jangan nanya, dokter apa yang dimaksud dengan ini? Saya udah nggak punya waktu. Bapak Ibu jawab kayak gitu lagi nggak punya waktu. Ya. Balik nggak punya waktu. Lebih baik Bapak Ibu lari ke video. Ya, di videonya sudah kita siapkan. Ini gudangnya ilmu Bapak Ibu, ilmu biomedis sama non biomedis. Kalau ilmu biomedis dari saya, ya terus kalau ilmu non biomedis dari Ibu Mingve. Siapakah Ibu Mingve? Ya pemilik ya, atau owner dari Mata Hati Autism Center. Autism Center Dok, iya. Mengerjakan iya. Bu Mingve ini orang tua dari Ananda yang berkebutuhan khusus. Ya. Dia sudah punya center ini selama kurang lebih 20 tahun. Jadi jam terbangnya sudah mantap. Ya. Mudah-mudahan bisa sharing ilmu, bisa berbagi, dan bermanfaat buat Bapak Ibu. Ya. Jadi udah tahu ya, tempatnya atek di sini ya, langkah pertama. Ya, jangan sampai salah, ya terus nanya videonya yang mana Dok. Ya. Kalau yang sudah dibahas nggak akan kita buat lagi, tapi yang tercecer-tercecer ini kita buat kayak yang seperti hari ini ya. Karena banyak video tercecer kita jadikan satu di sini. Ini ilmu yang lama sebetulnya Bapak Ibu. Cuman dikumpulkan lagi dijadi satu. Ya, lebih tertata, ya lebih rapi. Oke, next, lanjut. Yang dikirim ke saya itu seperti ini loh. Ya, ada namanya, ada tanggal lahirnya supaya saya tahu ini punyanya siapa, umur berapa, sudah sesuai atau enggak. Dikasihnya seperti ini, bulannya kayak gini, masalahnya di mana. Saya tinggal baca. Kalau angkanya turun gini, berarti anaknya progres. Ini alhamdulillah ya, dalam artian 11 bulan terapi ya, dari 46 jadi 3, ini tahun 2019 ini. Ya. Oke ya.
Ngerti ya Bapak Ibu ya. Kasihlah saya seperti ini, jangan seperti ini. Ini yang nanti hasilnya dari Pak Jatmika, tolong dipindah. Ditulis tangan enggak apa-apa, terus difoto kasih ke saya ya. Jangan yang model gini karena ini enggak ada namanya. Saya enggak tahu dan saya tidak bisa membandingkan dengan bulan yang lalu. Saya enggak tahu. Kan memperlama kerjasama sana nanya Ibu, loh yang lalu mana Bu? Loh kan ngerepot-repoti saya, makan waktu. Ya kita harus praktis gitu ya, jangan berbelit-belit ya, menghilangkan birokrasi. Ya tolong kirim saya yang model seperti ini, ya, yang bisa saya analisa dengan cepat. Nah nanti kalau misalnya kayak gini, Bu, ada kejadian luar biasa nih, 18, 17, kok naik? Saya baca, lu naiknya di mana nih sosialisasi? Nah ini biasa saya minta, tolong dikirim yang pertanyaan yang subskala 2, yang nambah ini yang mana? Nanti coba dimundurin dulu, ya, previous, mundur lagi, previous, mundur lagi, previous, skala 2, mundur lagi. Nah, skala 2 yang mana yang bermasalah? Ini yang dikirim ke Bapak Ibu ke saya baca. Ternyata menghindari kontak dengan orang lain. Kenapa dia menghindari kontak dengan orang lain? Nah, ini nanti kita diskusi. Ya, biasanya saya WA atau saya telepon, ya, biasanya ya, kalau saya ingin membantu. Tapi kalau masalah kecil gitu enggak ya, kalau cuma satu ya. Kalau bedanya banyak ya. Misalnya dari 50 jadi 60, itu saya tanya pasti ya. Kenapa kok memburu ya? Ya, oke ya Bapak Ibu ya udah ngerti ya. Oke, dianggap ngerti aja. Nah, yang dimaksud target gimana Dok? Caranya ngitung targetnya dokter 2 tahun. Gini loh, Bapak Ibu. Ini kan pertama kali sebelum terapi nih, 46. Saya bagi 10, Bu. Berarti 4,6. Artinya kan 10 itu berarti 10% kan. Kalau ini 100% dibagi 10 kan 10%. Berarti 4,6. Benar ya, 4,6. Kita anggap 5 lah, ya dibulatkan 5. Berarti kalau 30%, Dok, jatuhnya antara, ya kalau dibulatkan ke bawah 4 jadi 12, kalau dibulatkan ke atas jadi 15 kan 5 kali 3, ya kan 30% ya, 5 kali 3 berarti 15, atau 4 kali berarti antara 12 sampai 15 dalam waktu 2 tahun. Jadi 2 tahun lagi yang saya janjikan, yang saya perbuat, yang saya kerjakan untuk anak ini, 2 tahun kalau dievaluasi nilainya paling tidak harus 12 atau 15. Kenyataannya enggak sampai setahun, nilainya sudah 3. Artinya saya lulus cum laude. Oke, ya itu caranya kita ngitung ya. Nanti jadi Bapak Ibu kalau punya nilai ATEK, dilihat dibagi 10 dikalikan 3. Nah, itu targetnya kita yang mau kita capai ya. Tapi ya saya jujur nggak puas, saya puasnya kalau 0 ya. Ya, yang penting udah ngerti lah. Oke. Menarik ya, baru ngomongin ATEK nih.